Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin Arianza SPD, salah satu peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Sekolah, gelombang 32 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas mengenai manajemen laboratorium komputer. Pada video kali ini akan dilakukan instalasi dan penggunaan aplikasi Pheon. Lalu sistematika materinya kita akan fokus pada 4 ini, yaitu yang pertama, manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi menggunakan Pheon, lalu menginstalasi dan mengkonfigurasi Pheon server, selanjutnya menginstalasi dan mengkonfigurasi Pheon client, dan yang terakhir adalah memonitoring klien oleh server menggunakan aplikasi Pheon. Berikut adalah gambaran umum tentang aplikasi Pheon. Sebagai aplikasi manajemen laboratorium komputer, adalah aplikasi yang memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer sebagai pengelola disebut sebagai komputer server, akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelolanya secara jarak jauh atau istilahnya di remote. Komputer-komputer yang dimonitor ini selanjutnya disebut komputer klien. Kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut saling terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan komputer, baik melalui kabel ataupun nirkabel. Tahap pertama pada proses instalasi Pheon pada komputer master adalah kita harus mendownload aplikasi tersebut ke komputer master atau komputer server. Caranya kita cari dulu melalui Google Chrome, lalu kita cari Pheon download, kita klik download Pheon. Nah, akan diarahkan pada laman ini. Jika kita memilih Windows, maka akan ada dua pilihan, yaitu Windows 64 bit dan Windows dengan 32 bit. Maka kita perlu mengecek spesifikasi sistem yang terdapat pada komputer master atau server yang kita gunakan. Caranya adalah dengan mengklik File Explorer, lalu pilih Disk PC, klik kanan, lalu pilih Properties. Oke, di sini sudah terlihat bahwa device specification pada system type tertulis 64 bit operating system. Ya, artinya pada saat saya akan menginstal Pheon pada komputer master ini, saya akan memilih di pilihan yang Windows 64 bit. Saya akan klik. Ya, kita tunggu sampai proses pengunduhan selesai. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal open filenya, ya, lalu akan terlihat ini, kita pilih run. Oke, lalu next, I agree, pilih next lagi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bahwa untuk choose komponen, jika komputer yang kita gunakan adalah komputer master atau server, maka kita perlu mencentang kedua-duanya. Sebaliknya, jika komputer yang kita gunakan adalah sebagai klien, maka yang Pheon masternya tidak perlu kita centang, cukup yang interception driver saja. Kenapa? Jika dua-duanya tercentang, maka dua-duanya akan menjadi komputer master atau komputer server. Lalu nanti klik install, lalu sampai finish. Langkah kedua setelah kita menginstal aplikasi Pheon pada komputer master atau komputer server, yaitu kita melakukan konfigurasi. Di sini ada pilihan General, Service Master, Access Control, Authentication Keys, Location, dan Computers, Application dan Website, dan LAPD Basic. Tapi kita hanya akan mengkonfigurasi di bagian General.
Di bagian method, yaitu kita pilih yang key authentication. Lalu di bagian authentication case, kita akan membuat create pair keys, key pair, ya, pasangan kunci. Yang ini kita enter buat nama dari pasangan kunci kita. Ini seperti yang saya buat, ada nama Merlin Vaipat itu. Ini tinggal diketik Vaipat, lalu nanti diklik OK. Oke. Lalu kita ekspor, nanti dimasukkan di places boleh, atau nanti dimasukkan di dokumen untuk dimasukkan dipasangkan di case-nya di komputer klien. Lalu di location dan komputer kita menambahkan lab, dan kita tambahkan di sini. Lalu location di sini kita klik nama lab yang akan kita gunakan, misalnya lab. Setelah itu kita tambahkan nama dari device komputer klien yang kita gunakan, misalnya yang sudah kita catat, ya, hanya desktop. Ya, seperti itu. Lalu kita klik apply. Langkah ketiga yaitu kita melakukan instalasi pada komputer klien dengan cara kita mendownload dulu aplikasi file. Lalu di sini juga ada pilihan, jika kita pilih Windows ada dua pilihan, Windows 64-bit atau 32-bit. Untuk itu kita perlu juga mengecek spesifikasi yang terdapat pada komputer klien dengan cara mengklik File Explorer, lalu di PC, klik kanan, pilih Properties, oke, lalu nanti di sini terlihat, nah ini adalah komputer kliennya, sistem type yang digunakan adalah 64-bit. Ya. Untuk itu saya juga akan memilih yang Windows 64-bit yang ini. Oke. Oke, kita tunggu sampai dia terunduh. Lalu kita buka hasilnya. Oke. Pilih yes. Next, I agree. Lalu pilih next kembali. Nah, ini yang perlu diperhatikan kembali, jika ini adalah komputer klien maka kita tidak perlu mencentang Xeon masternya, hanya yang dicentang adalah interception drivernya. Lalu nanti klik install sampai nanti klik finish. Langkah keempat adalah kita melakukan konfigurasi pada aplikasi Xeon di komputer klien, ya, dengan cara kita mengecek general, lalu authentication keys-nya dan location computers-nya. Nah, di bagian general tadi sama seperti yang di master, kita pilih yang key file authentication, lalu kita pilih yang authentication-nya, kita samakan kuncinya dengan pasangan kuncinya tadi dengan cara mengimport key dari filenya. Kita ambil filenya tadi, contohkan tadi ada file ini yang sudah saya ambil, yang Merlin Public ini. Nah, sudah pair di sini, pasang di sini, lalu pilih yang location computers-nya. Karena ini kliennya dari Lab Merlin, maka kita pilih yang location-nya Lab Merlin ini, ditambah di sini, lalu akan muncul Lab Merlin yang namanya harus sama dengan
nama dari komputer master pada aplikasi Feon. Lalu klik apply. Langkah kelima yaitu kita melakukan demo monitoring pada pelaksanaan manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi, yaitu menggunakan aplikasi Feon. Jadi yang pertama kita klik Feon Master. Lalu klik Lab Merlin. Nah, di sini akan muncul tampilan dari komputer klien yang bisa kita pantau. Ya, mulai dari kita monitoring. Jadi, monitoring this mode allow you monitor all computers at one or more location. Jadi di sini. Lalu kita bisa juga demokan share your screen or allow a user to share his screen with other user. Jadi kita bisa men-share, membagikan tampilan layar kita, atau bisa membiarkan klien untuk juga men-share layar mereka atau yang lainnya. Misalnya seperti ini. Ya, bisa tampil di layar komputer kliennya, akan tampil layar kita seperti ini. Atau saya coba yang sharing ini akan muncul seperti ini di komputer kliennya. Ya, atau saya pilih yang select user screen in full screen mode, atau kita bisa mengunci dari komputer klien kita ini, maka di tampilannya akan kunci, ya, dengan kunci ini untuk membuka kuncinya, unlock lagi. Ini tampil di sini terbuka kuncinya, atau kita mau remote view, ya, remote view-nya. Ini mau remote view-nya, atau pakai remote control langsung. Jadi remote view, ini kita view seperti ini. Jadi kita bisa view-nya, atau remote control. Kita klik dulu di remote control ini. Nah kita bisa mengontrol apa yang bisa kita lakukan di komputer klien seperti ini. Jadi kita bisa kontrol, kita bisa exit seperti ini tampilannya, ya. Atau ini. Nah, bisa tampil di awal kembali. Lalu kita exit. Nah, ini bisa mengklik untuk menghidupkan, ini merebootnya, ini untuk mematikannya, atau ini untuk login misalnya. Nah, komputernya. Lalu ini untuk log off-nya, atau bisa ke text message, kita bisa tulis sini misalnya, silahkan buka aplikasi Word. Maka di komputer klien, ini akan muncul, ya. Kalau kita lihat, ini akan muncul tulisan yang kita tulis. Ya, jadi dia bisa klik oke, seperti itu. Lalu ini bisa diklik untuk memulai aplikasi, ya, aplikasi ini untuk membuka websitenya. Lalu ini untuk mentransfer file, kita bisa transfer file apa saja, misalnya
Saya contohkan transfer file ini. Nah, aja transfer file only misalnya. Tuh. Nah, ini ya sudah muncul ada file yang tertransfer di sini. Oke, itu contohnya. Lalu bisa ambil screenshot ya, screenshot. Oke. Screenshot. Lalu bisa juga di sini, di bawah sini ada fitur screenshot juga, atau di sini ada slideshow. Oke. Lalu di sini ada spotlight. Oke. Ada fitur spotlight. Ini untuk only show power on komputer, jadi untuk menghidupkan komputernya. Lalu ini untuk minimize, maximize dari ukuran komputer kliennya. Oke, begitu cara kita memonitoring kegiatan praktikum di laboratorium komputer dengan menggunakan aplikasi Freon.